Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Andi Eka Aulia Febrianti dan rekan saya Fahmi akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait harga beras mendekati Natal dan akhir tahun ini Pak. Sebelumnya mohon izin bertanya, nama Bapak bisa memperkenalkan nama Bapak terlebih dahulu? Baik, nama saya Firman Mando, selaku pemimpin cabang Bulog kantor cabang Merauke. Oke, mohon izinnya Pak, kita mau tanya-tanya. Pertama itu kita ada pertanyaan tentang apakah tersediaan opsi beras khusus untuk keperluan Natal dan Tahun Baru ini seperti beras premium atau beras organik ya Pak? Ya. Untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ini tentunya kita sudah siapkan dari jauh-jauh hari ya untuk kesiapan stok kita. Kalau di ketentuan kami ini bahwa stok yang kita harus kuasai itu minimal 3 bulan ke depan. Jadi untuk ketersediaan stok saat ini aman, insya Allah masih cukup aman. Ada sekitar 2.200 ton. 2.200 ton ini ketahanannya bisa sampai dengan bulan Februari 2024. Jadi masih cukup aman dan rencana akan masuk lagi di Desember ini sebanyak 2.000 ton. Jadi ketahanan stok kita bisa bertahan sampai dengan bulan kurang lebih di bulan April sampai dengan Mei 2024. Stok yang kita kuasai saat ini adalah stok CBP, yaitu cadangan beras pemerintah. Jenisnya itu jenis medium, sebanyak tadi 2.200 ton. Kemudian ada beras premium ya, ada sebanyak 156 ton. Nah, ini kita siapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke dan umumnya di Provinsi Papua Selatan ya. Dengan ketersediaan ini saya rasa cukup untuk memenuhi dan untuk apalagi menjelang Natal atau Tahun Baru ini kan pasti permintaan masyarakat itu sedikit atau agak tinggi dari bulan-bulan biasanya. Nah, ini kita sudah siapkan dan kita pastikan stok kita aman. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk stok 3 bulan ke depan masih aman? Masih aman. Tadi kan Bapak tadi menjelaskan bahwasannya permintaan warga masyarakat Merauke, khususnya sendiri Merauke itu cukup tinggi dekat-dekat akhir tahun ini dan Natal ini Pak. Biasanya kan kalau seperti itu harga beras naik nih Pak biasanya. Nah, untuk harga beras naik ini apakah dari Bulog sendiri ini menawarkan diskon atau promo khusus untuk pembelian beras dalam jumlah besar menjelang Natal dan akhir tahun ini Pak? Iya. Mungkin saya sedikit jelaskan terkait itu tadi ya, ada bila mana ada gejolak harga di tingkat pasar atau konsumen. Nah, ini sudah menjadi tugasnya Bulog untuk menjaga kestabilan harga, baik itu di tingkat produsen maupun konsumen. Di tingkat produsen kita jaga jangan sampai harga gabah itu jatuh di bawah HPP, harga pembelian pemerintah. Dan di tingkat konsumen kita jaga supaya harga ini tidak terlalu melambung tinggi di atas HET, harga eceran tertinggi. Nah, ini bila mana ada gejolak harga di tingkat konsumen, kita turun melakukan operasi pasar, istilah yang kita lebih kenal. Kalau istilah sekarang ini namanya itu SPHP. SPHP ini stabilisasi pasokan dan harga pangan. Nah, ini kita terus lakukan, kita gencar gelontorkan beras pemerintah, beras medium itu tadi untuk melakukan operasi pasar supaya kita bisa menekan lajunya kenaikan harga beras. Nah, ini terus kita lakukan sampai dengan
akhir tahun nanti sampai dengan 31 Desember. Dan ini setiap hari jalan. Kegiatan operasi pasar ini setiap hari kita jalan, baik itu melalui mitra yang sudah bekerja sama dengan kami maupun melalui kegiatan pangan murah atau pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten. Nah, ini sudah kita laksanakan juga untuk membantu masyarakat untuk memperoleh bahan pokok dengan harga yang cukup terjangkau. Karena harga jual kita beras medium ini di tingkat konsumen yaitu maksimal 11.800 per kilogram. Nah, seperti kita tahu bahwa harga beras di pasaran ini kan sudah kisaran 13 sampai 14.000. Nah, ini saya kira sangat membantu masyarakat, apalagi menjelang Natal ini kan kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Nah, ini terus kita dorong dan kita jaga supply-nya di pasar selalu tersedia sehingga masyarakat mempunyai pilihan gitu untuk memperoleh membeli beras yang harga terjangkau. Mungkin seperti itu. Gini Pak, mengenai dari Bulog sendiri, bagaimana sih proses pengiriman atau pengambilan beras yang dilakukan selama bulan ini? Ya, metode penyerapan atau pengadaan beras kita untuk tahun ini kita ada beras pengadaan secara lokal, beras lokal yang kita serap di awal tahun kemarin ya, gitu kita ada serap sebanyak 1.082 ton. Kemudian saat ini memang karena kondisi itu tadi adanya produksi agak menurun di Merauke, produksi padi, karena salah satu penyebab adalah mungkin cuaca ekstrim ya, yang berkepanjangan sehingga mempengaruhi produksi padi untuk tahun ini. Jadi selain kita penyerapan lokal, kita juga datangkan dari Bulog cabang lain seperti dari Surabaya. Nah, ini kita juga datangkan dari sana untuk memperkuat ketahanan stok kita. Jadi itu yang kita lakukan supaya ketersediaan stok kita selalu terjaga dan kita selalu memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu konsumen di bawah maupun konsumen yang memang menjadi langganan seperti jatah beras pegawai, ASN, TNI Polri yang harus kita penuhi setiap bulannya. Jadi itu tadi pengadaan lokal dan juga Movnas namanya, Movnas dari Bulog cabang lain. Selanjutnya Pak, apakah ada kemasan khusus untuk beras atau Bulog yang ini tuh cocok untuk kebutuhan konsumen selama Natal? Ya, kalau dari kemasan, kalau beras pemerintah memang kemasannya sudah standar, kemasan Bulog yang memang sudah dibikin atau dibuat dari pusat ya. Nah, jadi kita tinggal menerima saja di sini kemasannya dan itu yang kita gunakan. Kemudian ada beras komersil atau beras premium. Nah, ini memang kemasannya memang beda dengan beras beras medium tadi. Ini kita gunakan untuk khusus untuk beras jenis premium. Nah, itu yang kita nanti tawarkan atau jualkan ke masyarakat juga. Oke Pak, tadi saya juga mau tanya Pak, kan perihal ini sertifikat tertentu yang Bulog terima itu berasal dari atau berasnya itu lebih milih ke produsen lokal atau yang malah impor ke luar negeri Pak ngambil? Lebih banyak kemana Pak? Iya. Oh gitu. Jadi kalau untuk tahun ini stok kita itu memang lebih banyak dari yang dari luar. Yang dari luar karena stok pengadaan dalam lokal itu tadi karena
stoknya yang agak menurun ya produksinya, jadi ya kita mengambil opsi mendatangkan dari luar, sehingga itu tadi tujuannya untuk memperkuat stok aja di Papua Selatan. Oke. Tadi kan ada opsi untuk ini ya Pak, pembeli Natal dan Tahun Baru. Nah ini buat opsi yang dengan pembelian jumlah besar itu Pak. Dari Bulog sendiri itu menyediakan yang seperti apa? Ya, kalau dari sisi harga sebenarnya kita paling murah ya. Jadi tidak ada diskon atau apa, itu tidak ada. Karena memang harga jual kita sudah paling murah dari harga pasaran. Dan juga untuk menjelang Natal ini kita ada tawarkan paket Natal, dan harganya tidak sampai 100.000. Sudah dapat tepung terigu 1 kilo, minyak goreng 1 liter, dan juga ada sirup ABC ya. Untuk paket bulan ini ya, Pak? Sirup 1 botol, dan juga gula pasir 1 kilo, dan teh 1 dos. Jadi harganya cuma 85.000. Dan nyampe 100.000 ya. Jadi kita ada 3 pilihan, ada harga 85.000, kemudian 160.000, dan 237.000. Tentunya dengan isi paket yang berbeda-beda. Nah, 160.000 ini dapat beras 5 kilo, kemudian tepung terigu 1 kilo, minyak goreng 1 liter, kemudian gula pasir 1 kilo, dan susu kaleng 1, dan sirup 1 botol. Jadi sudah sangat murah sebenarnya harga ini, dan itu sudah termasuk goodie bag atau kantong, dan bisa juga diantarkan ke alamat pembeli ya. Minimal 5 paket kita antarkan, seperti itu. Terus selanjutnya Pak, gimana sih kalau ada kebijakan, kalau ada yang konsumen yang ingin mengembalikan atau retur gitu Pak, masalah kualitas gitu, gimana sih tanggapan dari Bulog gitu? Ya, memang kalau ada didapatkan kualitas dalam ini misalnya beras atau komoditi lain yang sudah dibeli atau sudah dibeli dari Bulog, dan memang ada kualitas yang agak kurang baik, itu bisa kembalikan dan kita akan ganti dengan yang bagus. Jadi ada ya? Iya, ada. Lalu yang terakhir nih Pak, yang terakhir itu ada cara khusus nggak Pak, atau apa ya? Metode untuk cara menyimpan beras dengan baik selama musim liburan ini? Iya. Jadi cara nyimpan beras kita ini kan sebenarnya kan sudah ada standarisasi atau ada SOP-nya. Jadi tidak mesti menjelang Natal harus nyimpan begini, enggak. Tapi SOP ini berlaku setiap penyimpanan komoditi kita di gudang. Jadi sebenarnya simpel aja caranya, cukup ada flonder atau valet di bawah, baru kita susun komoditi misalnya beras seperti itu, dan memang gudangnya juga harus terstandarisasi khusus penyimpanan beras misalnya, tidak boleh digabung dengan komoditi-komoditi lain gitu. Jadi stok atau beras ini yang kita simpan di gudang memang ada SOP-nya yang harus kita jalankan, sehingga beras ini tidak gampang terserang hama atau rusak. Dan di samping itu juga kita melakukan perawatan rutin. Jadi kita ada perawatan rutin setiap bulan dan per 3 bulan. Jadi sehingga beras ini bisa bertahan sampai 1 tahun juga bisa kita masih baik gitu, masih layak dikonsumsi dan masih baik, karena kita rutin melakukan perawatan. Tapi selama ini sih stok kita tidak sampai 1 tahun, paling 3 bulan 4 bulan sudah habis. Jadi masuk lagi stok yang baru. Jadi seperti itu.
Oke. Oke. Mungkin itu aja Pak yang dapat kami ajukan pertanyaannya. Mohon maaf jika kami dari Ya. ada salah-salah kata. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dan sukses ya, Ya, Pak. kuliahnya. Ya. Terima kasih Selamat Pak. sore Bapak, perkenalkan saya Julia Prianti Kalor Bobir dari Universitas Musamus. Mungkin Bapak bisa perkenalkan Bapak nama dulu. Saya Haji Kadir Yunus selaku penjual beras di sini. Oh ya Pak, terima kasih. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, di sini Bapak jual beras, ada berapa jenis beras? Ada beberapa macam jenis sih, cuma kalau apa namanya enggak pastilah berapa jenis, cuma ada beberapa lah yang ada di antara itu. Oh ya. Di sini yang kedua itu jenis beras apa yang sering dibeli oleh pelanggan? Kalau yang paling laris sih keluaran Bulog. Oh, beras Bulog. Bulog. Oh Karena ya. dia lebih murah harganya dan kualitasnya juga lebih bagus. Terus yang keempat itu, yang ketiga, bagaimana membedakan beras yang masih baru dengan yang sudah lama? Cara bedakan yang baru dengan yang lama itu bagaimana? Mungkin cara membedakannya dari tampaknya aja sudah kelihatan sih sebenarnya. Dari warnanya bisa kita bedakan yang baru dan yang lama kan. Terus yang terakhir itu, apakah menjelang akhir tahun harga beras naik? Kalau kayaknya untuk tahun ini kayaknya naik ya, karena sepanjang kemarau ini kan maksudnya proses penanaman kayaknya berjarak jauh dengan panennya gitu ya. Jadi kayak musim kemarau terlalu lama, jadi nggak ada penanaman padi gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak. Ya, kasih. I'll bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new